Anda pikir tahu tentang Persia? Lupakan sejenak gladiator dan piramida. Bagaimana jika saya katakan bahwa ketika Eropa terperosok dalam abad ke-8, ada sebuah bangsa yang justru melahirkan aljabar, algoritma, dan merevolusi kedokteran? Siapa mereka? Dan mengapa kisah ini jarang Anda dengar? Apa yang terjadi ketika sebuah kekaisaran raksasa runtuh di bawah kaki penakluk agung? Biasanya, itu adalah akhir dari sebuah peradaban, tenggelam dalam anonimitas sejarah. Tapi tidak bagi Persia. Justru dari abu kehancuran inilah, ia menemukan cara untuk bersinar paling terang, menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dan kebudayaan di saat dunia lain terjerembab dalam kegelapan. Setelah kematian Alexander Agung, kekaisaran luasnya terpecah belah di antara para jenderalnya. Di tanah Persia, dinasti Seleukid berkuasa. Mereka adalah penguasa Helenistik yang membawa budaya dan bahasa Yunani, membangun kota-kota baru dengan gaya Yunani, dan bahkan memuja dewa-dewi Yunani. Selama beberapa abad, Persia hidup di bawah bayang-bayang Helenisme. Namun, jiwa Persia tidak mati. Ia bersembunyi di pedesaan, di tradisi kuno, dan di antara suku-suku yang gigih. Dari wilayah timur laut Iran, bangkitlah sebuah kekuatan baru. Dinasti Parthia. Mereka adalah suku nomaden Iranik yang ahli berkuda dan memanah, sebuah bayangan kavaleri Persia kuno. Sekitar abad ketiga sebelum Masehi, mereka secara bertahap mengusir Seleukid dari Persia, mendirikan kekaisaran Parthia. Ini adalah kebangkitan Persia yang sesungguhnya. Mereka tidak lagi dipimpin oleh dinasti asing, melainkan oleh pemimpin berdarah Iran. Parthia menjadi musuh bebuyutan utama kekaisaran Romawi. Bayangkan, dua raksasa dunia kuno, Roma di barat dan Parthia di timur, terus-menerus bergesekan dalam serangkaian perang epik. Fakta uniknya, Parthia seringkali mengalahkan legiun Romawi yang terkenal itu, terutama dalam pertempuran Karrhae pada 53 SM, di mana mereka menghancurkan pasukan Marcus Crassus. Pemanah berkuda Parthia, dengan taktik Parthian Shot, menembak ke belakang sambil berkuda, menjadi mimpi buruk bagi infanteri Romawi. Kisah-kisah ini, yang jarang menjadi fokus di narasi sejarah barat, menunjukkan betapa tangguh dan inovatifnya kembali kekuatan Persia. Setelah 4 abad berkuasa, Parthia digantikan oleh dinasti Sasania pada awal abad ketiga Masehi. Ini adalah kebangkitan Persia yang paling megah sebelum Islam. Sasania melihat diri mereka sebagai penerus sejati kekaisaran Achaemenid. Mereka menghidupkan kembali Zoroastrianisme sebagai agama negara, membangun arsitektur megah seperti Ta'e Kasra dengan lengkungan raksasanya, dan mengembangkan seni metalurgi yang memukau. Mereka adalah pesaing setara kekaisaran Bizantium, Roma Timur, sering beradu kekuatan di Timur Dekat. Persia Sasania bukan hanya kekuatan militer, mereka adalah jembatan budaya, mengasimilasi dan memodifikasi pengaruh Romawi, India, dan Tiongkok. Mereka adalah kekuatan yang mengagumkan, memegang kendali atas jalur sutra, dan memancarkan kemegahan yang menandingi Bizantium. Namun, sekali lagi, perubahan besar datang. Pada abad ke-7 Masehi, sebuah gelombang baru melanda Timur Tengah. Islam. Pasukan Muslim dari Jazirah Arab menaklukkan kekaisaran Sasania yang melemah akibat perang panjang dengan Bizantium. Ini adalah titik balik monumental dalam sejarah Iran. Banyak yang mengira ini adalah akhir dari identitas Persia yang unik. Berbeda dengan banyak wilayah taklukan lainnya, Persia tidak kehilangan bahasanya. Bahasa Arab memang menjadi bahasa agama dan pemerintahan, tetapi bahasa Persia, Farsi, tetap bertahan, berevolusi dengan huruf Arab, dan terus menjadi bahasa sastra yang kaya. Ini adalah fenomena yang langka dalam sejarah penaklukan besar. Justru dengan memeluk Islam, Persia tidak lenyap. Ia bertransformasi dan menemukan cara baru untuk bersinar. Mereka membentuk Islam Persia yang unik, yang kemudian melahirkan aliran pemikiran, seni, dan ilmu pengetahuan yang sangat berbeda. Maka dimulailah era yang kini kita kenal sebagai zaman keemasan Islam, dan Iran adalah jantung yang berdetak kencang di dalamnya. Fakta unik yang harus diketahui dunia, saat Eropa terjerembab dalam abad ke-8, para ilmuwan Persialah yang menjadi mercusuar peradaban. Bayangkan, seorang polimat bernama Ibnu Sina, Avicenna, merevolusi kedokteran dengan karyanya The Canon of Medicine, yang menjadi buku teks standar di Eropa selama berabad-abad. Lalu ada Al-Khwarizmi,
yang tak hanya mengembangkan aljabar, dari nama bukunya, Al-Jabr, tetapi juga algoritma. Kata algoritma berasal dari namanya. Ada Rumi, penyair sufi terbesar yang karyanya masih dibaca dan diresapi hingga hari ini di seluruh dunia. Dan jangan lupakan Omar Khayyam, seorang matematikawan, astronom, dan penyair yang karyanya, Rubaiyat, memukau pembaca barat. Para cendekiawan Persia inilah yang menerjemahkan karya-karya Yunani kuno, menambahkan penemuan mereka sendiri, dan menjaga obor ilmu pengetahuan tetap menyala. Mereka menciptakan rumah sakit, observatorium, perpustakaan besar, dan pusat pembelajaran. Mereka memajukan matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sastra ke tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dunia yang kita kenal hari ini, dengan angka-angka Arab, konsep aljabar, dan banyak terobosan ilmiah, berhutang besar pada zaman keemasan yang sebagian besar didorong oleh kecemerlangan Persia. Iran, melalui invasi dan transformasi, membuktikan bahwa identitas tidak harus hancur oleh perubahan, melainkan bisa beradaptasi, berinovasi, dan bahkan menjadi lebih cemerlang. Dari kekaisaran kuno hingga penaklukan Islam, Persia terus menulis kisahnya, tidak sebagai bangsa yang kalah, melainkan sebagai peradaban yang selalu menemukan cara untuk bangkit dari kegelapan dan menerangi dunia. Ini adalah warisan yang jauh melampaui batas geografis.